tangan janin, sebetulnya kalau dibedah dengan bahasa-bahasa materi-materi yang ada di ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa sebetulnya. Kenapa sih harus baca doa ayat Al-Qurannya Nabi Yusuf, bukan Al-Qasas antara peperangan Fir'aun dengan Musa? Tapi Nabi Yusuf kan, karena getaran Quran itu berbeda gitu. Quran itu ada getarannya. Kalau dalam bahasa kerennya ada gelombang elektromagnetiknya. Itu makanya setiap ayat pasti berbeda. Iya, kalau orang lagi hamil jangan dibacain surat Al-Qasas, pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Harus doa Nabi, harus ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Kalau orang meninggal ya surat Yasin gitu. Itu menarik. Nah, sekarang Ananda Habibi usianya 3 sampai usianya 3. Dalam kajian psikologi perkembangan anak ada 2 momentum usia dalam manusia itu, di mana momentum usia tersebut merupakan golden egg, usia emas. Satu, usia 3 sampai 7 tahun, ada yang bilang 3 sampai 10 tahun, ada yang bilang 3 sampai 5 tahun. Itu usia emas. 2, kata Al-Quran, hatta yablughu asyadduhu, ketika engkau mencapai puncak kematangan jiwa, wa arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi ada 2, 3 sampai 7 tahun. Pertama itu usia emas, dan terakhir itu usia 40 tahun. Itu puncak karirnya harus di situ. Manusia dalam proses perjalanan hidup, keistiqomahan, konsistensi, dan menggeluti satu bidang itu harus di usia itu. Kalau 20 sampai 37 sampai 36 itu fase trial and error, fase coba-coba, fase perjalanan, fase trial and error. Tapi ketika mencapai puncak 40 tahun udah nepet. Makanya waqala rabbi auzi'ni, katanya, ya Allah, kokohkanlah hatiku an askuro nikmatakal lati an'amta alayya, agar aku bisa bersyukur memberdayakan potensi yang ada di dalam diri saya. Itulah usia 40. Kalau usia 3 sampai 7 tahun itu usia semua potensi lagi hidup. Kalau usia 40 udah stop, jangan banyak bercanda karena usianya udah 40 gitu. Udah jangan banyak trial and error, udah mencapai 40, karena usia 40 menjadi momentum untuk membentuk bekal perjalanan yang akan datang. Kalau 3 sampai 7 ini menentukan 40 tahun ke depan masa depannya. Itu usia 3 sampai 7 tahun. Sangat menentukan perjalanan hidup 40 tahun ke depan. Makanya kalau usia 3 sampai 7 tahun, apapun yang masuk itu akan masuk ke alam bawah sadar yang disebut medan kuantum. Itulah alam bawah sadar. Sel-sel tubuhnya hidup, DNA, memori DNA-nya masih hidup, neurotransmitternya semuanya hidup, listrik-listrik dalam susunan saraf hidup. Itulah yang disebut neuroplastisitas. Semua susunan sarafnya hidup. Dan orang salah enggak dilarang pegang api karena saking penasaran. Neurotransmitternya jalan, sel tubuhnya jalan, saking pengen tahu. Makanya itulah golden egg. Nah, itulah usia di mana pembentukan spiritual, pembentukan emosi dan perasaan akan dibentuk, akan tumbuh di situ. Makanya kata Al-Quran, jangan sampai menanamkan memori khaufan wala hazan. Jangan menyimpan memori ketakutan kepada anak kecil dan rasa kecewa dan sedih. Tidak boleh, karena itu akan mematikan beberapa sel tubuh. DNA-nya akan mengecil. Yang harusnya DNA-nya tumbuh sehat, ini mengecil karena ada vibrasi frekuensi ketakutan. Saya dulu sering dibikin takut
ketika ingin nyebrang ke jalan. Jangan main ke jalan, jangan main ke jalan dengan bahasa-bahasa negatif. Sekarang udah usia, udah tua, udah punya anak 3. Kalau nyebrang ke jalan, walaupun malam hari enggak ada mobil, itu liuk kanan, liuk kiri, Bu. Tengok kanan, tengok kiri. Itu pengaruh traumatik ketika saya usia kecil, ditanamkan memori dan kata-kata negatif kepada ibu saya bahwa jalan itu adalah bahaya. Sehingga malam hari ketika nyebrang jalan, liuk kanan, liuk kiri, padahal nggak ada mobil. Itulah memori yang tersimpan di alam bawah sadar yang belum direprogramming, belum dicuci bersih, belum dihack, belum diprogram ulang, memorinya tersimpan. Gitu. Karena tadi ketika usia golden egg-nya diasupi pikiran-pikiran, kata-kata dan frekuensi-frekuensi negatif. Maka sebaiknya di usia 3-7 tahun itu dengan metode cinta kasih, dengan kelembutan, dan jangan dengan terlalu banyak kata-kata negatif, kata-kata larangan. Alihkan perhatiannya, jangan dilarang. Ketika ingin pegang api, udah jangan pegang api, ini aja minum sendok misalkan, dialihkan perhatiannya, gitu. Jangan ada kata jangan, itu nggak baik. Pertama itu. Kedua, ada ayat Al-Quran untuk menumbuhkan rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya. Kita terbiasa tidur bareng kan dengan anak, terbiasa. Kita kadang nggak tahu aurat kita kelihatan sama anak. Nah, ketika itu terjadi sering berulang, rasa hormat anak kepada orang tua itu tidak begitu kuat. Karena seorang anak sering melihat aurat kita. Makanya kata Al-Quran, walladzina lam yablughul huluma minkum salasam marrah. Ada 3 waktu di mana seorang anak itu tidak boleh masuk ke kamar kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga aura dan energi kehormatan orang tua. 1, min qabli sholatul fajri, sebelum sholat subuh. Karena sebelum sholat subuh bisa jadi bapak dan ibu lagi mesra-mesranya, masa dilihat sama anak? Itu kan aurat. 2, wahina tadawuna yabakum minadh-dhahiroh. Ketika siang hari, ketika engkau membuka pakaian, berarti pada zuhur pas istirahat, jangan disuruh masuk ke kamar. Itu aurat. Dan yang ketiga, min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya ketika mau tidur, mau istirahat. Nah, itu tidak boleh masuk ke kamar orang tua. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk rasa hormat dan sopan santun kepada orang tua. Itu Al-Quran surat An-Nur. Wa huwa salatul aurat. Itu adalah 3 aurat yang tidak bisa dimasuki oleh seorang anak. Maka ketika usianya 7-10 tahun, kata hadis Nabi, wafarriqu bainahumul madoji, pisahkan tidurnya, jangan bareng dengan orang tua. Itu. Inilah mutiara Al-Quran. Di dalam tubuh kita ada DNA yang mereka memori. Di dalam DNA kita mengandung 30% perasaan orang tua kita, ayah kita dan ibu kita. Nah, memori itulah nanti akan menyimpan data-data yang ada di DNA. Makanya wajar kalau seorang anak punya bakat alamiah, pinter nyanyi katanya, padahal nggak pernah dia punya kursus nyanyi, tapi suaranya bagus. Inilah yang disebut bakat alam. Padahal bisa jadi dulu nenek moyangnya punya memori kecerdasan dalam bernyanyi, yang kemudian itu disimpan oleh DNA. Kebetulan hanya itu yang aktif di dalam tubuh seorang anak. Maka jangan wajar kalau ada orang jurusan filsafat tapi senangnya joget, seni, nari, musik. Wajar. Kuliahnya filsafat tapi aktivitas sehari-harinya seni. Itu bisa jadi memori-memori DNA yang tumbuh. Dan maaf, memori itu akan hidup.
Gitu. Oh iya, ini mah katanya gara-gara orang tuanya dulu, orang tuanya bisa ini, maka anaknya juga kayak gitu. Karena mungkin hanya itu yang aktif. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu ya, singkat, padat. Intinya satu, kalau ingin mengembangkan seorang anak di usia 3-7 tahun, kembangkanlah semua fasilitas, semua potensi-potensi yang ada di anak tersebut. Jangan di segmen-segmen, pokoknya diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk melakukan aktualisasi diri. Kedua, jangan pernah mentransfer khaufan wa haznan, mentransfer kesedihan dan ketakutan kepada anak. Itu akan masuk ke alam bawah sadar. Ketiga, investasikanlah waktu kita, perasaan kita, kasih sayang kita ketika usia 3-7 tahun. Jangan pernah dititipkan ke orang lain, apalagi ke nenek kita. Itu beda loh, tingkat manjanya seorang anak yang diasuh oleh nenek dengan oleh kita sendiri itu beda. Kalau diasuh nenek itu tingkat manjanya relatif tinggi. Itu urusan psikologi. Pertama itu, jadi investasikanlah. Di usia 3-7 tahun itu akan menentukan perjalanan hidup 40 tahun ke depan. Pertama itu. Nanti ketika usia 40 tahun itu akan menentukan perjalanan dari 40 tahun sampai ke alam baka. Itu usia 40 tahun. Hatta asyadduhu, gitu kan. Hatta balago asyadduhu, ketika engkau mencapai puncak keemasanmu, jiwamu udah kokoh. Wa qala rabbi auzi'ni, kokohkanlah hatiku, katanya. Jadi kalau hatinya udah kokoh, pengokohan hati itu di usia 40. Kalau usianya 30 ke atas, yaitu usia trial and error. Gitu. Itulah perjalanan manusia, rahasia-rahasia umur manusia dari usia 3-40, gitu kan, yang menentukan perjalanan hidup manusia. Mungkin hanya itu. Mari kita doakan kepada Pak Cecep, keluarga Pak Cecep, istri Pak Cecep, kolega-kolega Pak Cecep, dan khususon bagi Ananda Habibi. Semoga Ananda Habibi menjadi generasi emas, menjadi generasi unggulan, menjadi generasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, oleh keluarganya, oleh agama, oleh bangsa dan negaranya, menjadi model percontohan manusia yang memiliki kualitas yang luar biasa. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.